Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bagi viewers ataupun juga audiens yang menyaksikan video ini difungsikan untuk sebagai bahan ujian di mata kuliah analisis pengantar teknik sistem yang diampu oleh Profesor Dr. Agus Mariono. Sehingga di sini kita dari mahasiswa pasca sarjana Magister Teknik Sistem genap 2024-2025 diberikan tugas untuk mereview buku yang telah diterbitkan oleh Prof. Dr. Agus Mariono. Untuk buku yang kita review yakni berjudul tentang pola-pola pikir sistem dan networking. Jadi untuk buku tersebut sudah saya baca, bahwasannya banyak juga beberapa manfaat dan juga beberapa kutipan-kutipan yang menarik dari buku ini, yakni tentang dua hal. Yang paling utama yakni adalah pola pikir sistem atau system thinking. Kemudian juga yang kedua yakni pola pikir networking atau network thinking. Ya, jadi di sini sudah dibahas bahwasannya pola pikir sistem itu ya kita melihat masalah itu secara menyeluruh, yakni memahami dengan cara mempertimbangkan berbagai elemen dan bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita sepelekan, atau mungkin beberapa faktor tersebut penting, namun di pola pikir sistem ini atau sistem thinking ini yang minoritas atau yang kita anggap tidak penting itu menjadi salah satu bagian yang penting juga di dalam sebuah kesatuan. Jadi di buku Sistem dan Networking karya Prof. Dr. Agus Mariono ini banyak juga membahas tentang keterkaitan antar elemen tersebut. Kemudian yang kedua tadi yang saya perhatikan yakni pola pikir networking atau networking thinking, yang mana ya ini adalah sebuah pola pikir yang membangun koneksi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, jadi yang tadi itu terkait elemen-elemennya, sistemnya. Nah, ini untuk yang networking ini ya dia semacam pihak-pihak yang terkait di dalam sistem itu. Jadi sistem sudah dirancang, sudah dibuat dari satu kesatuan, dari alur awal sampai akhir. Nah, ini ada beberapa peran yang dimainkan atau beberapa peran pihak-pihak tertentu yang bisa menjalankan sistem ini dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, ini penghubung antara beberapa elemen tersebut. Nah, sebuah network atau jaringan koneksi ini tentunya pasti berjalan beriringan dengan sistem-sistem atau elemen-elemen yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Sehingga ya dari buku tersebut dijelaskan secara lengkap bahwasannya pola pikir sistem ini tidak bisa berjalan tanpa ya network sistemnya ini juga. Jadi satu hal dan yang lainnya tentunya ini keterkaitan satu sama lain, yakni dia dari awal ke alur selanjutnya sampai akhirnya juga dengan dikemas sedemikian rupa itu harus diberikan atensi atau perhatian khusus. Ya, ini salah satunya ini dari sistem yang sudah dibentuk dan juga network yang sudah dimainkan perannya secara baik. Nah, untuk tugas ujian yang kami dapatkan untuk semester ini yakni dari review buku dari Prof. Agus Mariono tersebut, kami kaitkan dengan rencana judul tesis yang akan kami susun pada semester selanjutnya. Nah, untuk
untuk secara garis besar mungkin untuk di semester selanjutnya saya akan mengambil konsentrasi energi baru terbarukan dengan rencana penyusunan tesis, yakni peran ekosistem produksi panel surya dalam mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Kota Batam. Dalam hal ini kita membahas secara khusus yakni tentang tantangan dan peluang. Nah, kenapa judul saya ini bisa relevan dengan buku Prof. Agus Mariono, karena ekosistem produksi panel surya yang ada di Kota Batam adalah contoh nyata sebuah sistem atau sebuah relevansi keterkaitan antar komponen dari pabrik atau dari hulu, kemudian ada peran-peran pasar-pasarnya atau juga teman-teman dari pembangkit listrik atau dari operatornya, kemudian ada kebijakan-kebijakan sampai di akhir nanti ada di tangan konsumen pengguna pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga keterkaitan atau relevansi judul rencana tesis saya dengan review buku Pola Pikir Sistem dan Networking dari Prof. Agus Mariono ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang pertama, dari latar belakangnya ini adalah isi tesis saya akan memaparkan tentang bagaimana atau latar belakang pengembangan energi surya yang ada di Kota Batam. Jadi pertama dari iklim tropisnya, terus status kawasan industrinya, kemudian dari infrastruktur yang tiap tahunnya terus berkembang. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita, dan juga bagaimana nantinya tesis yang akan saya susun ini bisa mengambil model atau ada elemen-elemen penting yang bisa kita ambil dari buku sistem networking ini atau pola pikir tadi. Nah, kenapa kita bisa terkait atau berrelevan? Ya itu tadi, kita dari untuk tesis yang saya rencana akan saya buat itu ya membangun pembangkit listrik tenaga surya itu bukan hanya sekedar teknologi yang bisa kita pakai atau pemanfaatan energi alam yang bisa kita upayakan fungsi secara optimal, namun ya hal-hal tersebut atau elemen-elemen yang ada di dalamnya itu harus dibentuk secara sistematis, yakni dari pertama mungkin komponen utama dari panel surya tersebut seperti halnya ya kaca-kacanya, kemudian ada standar-standar bentuknya atau ya dalam hal ini regulasi-regulasi komponen-komponen yang akan diproduksi pabrik. Kemudian dari pabrikan tersebut bisa jadi ada dikawal oleh networking di sini, yakni ada peran pemerintah atau regulator yang memastikan bahwasannya aturan-aturan yang harus ada di pembangkit listrik tenaga surya ini diterapkan secara baik dan tidak merugikan negara dan masyarakat sekitar. Nah, sehingga pengoptimalan tantangan-tantangan yang ada di pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini bisa terrealisasikan dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dan juga tentunya peran-peran networking atau pihak-pihak yang dalam hal ini kita sudah berpikir secara sistem dan juga secara networking, dan alur-alur yang dibuat dari hulu sampai dari pabrik, sehingga kemudian ada kebutuhan atau semacam pengembangan tempat strategis atau kawasan strategis yang ada di Kota Batam menggunakan campaign green energy atau solar cell-nya tadi, sehingga ada potensi-potensi yang mana sistem-sistem yang dari kita susun dari awal dari pabrik, kemudian lanjut ke bagian pengembangan atau potensi-potensi untuk pembuatan pembangkitnya, kemudian juga tentunya untuk installer atau pemasangan tenaga ahlinya, teknisi-teknisinya, tentunya ini harus dikawal secara baik dan benar dari pemerintah yang terkait. Jadi
peran ekosistem dan juga relevansi dari buku tersebut sangat berketerkaitan. Tentunya buku tersebut yang sudah dikaryakan oleh Prof. Dr. Agus Mariono akan menjadikan suatu referensi utama bagi saya untuk menyusun rencana tesis saya di semester depan, sehingga keterkaitan antara sistem yang akan dibuat atau sistem yang akan saya telitikan, tentunya kemudian adanya networking atau pihak-pihak yang mengawali sistem tersebut, tentunya akan membantu dari hasil penelitian yang akan saya lakukan di rencana tesis saya. Jadi untuk review buku ini sangat bagus dan tentunya akan menjadi bahan sehari-hari saya untuk membaca dan juga menjadikan referensi. Dari saya cukup mungkin. Mudah-mudahan sharing-sharing bermanfaat terkait relevansi buku Pola Pikir Sistem dan Networking karya Agus Mariono ini sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi viewers, dan juga rencana tesis saya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.